Umat sekalian yang terkasih, hari Minggu sesudah kenaikan Tuhan Yesus, gereja merayakan hari komunikasi. Karena Tuhan Yesus memberi tugas kepada gereja supaya mewartakan, mengkomunikasikan apa yang menjadi kebenaran. Komunikasi itu komunikare, kata bendanya komunio. Komunio berarti kesatuan. Ya, orang Yunani bilang koinonia. Koinonia itu berarti semangat. Kalau di Minahasa bilang itu rukun. Ada rukun. Rukun keluarga. Nah, semangatnya itu semangat hidup kekeluargaan. Dan komunikasi itulah yang membangun semangat atau bentuk hidup kekeluargaan. Bukan karena darah saja, hubungan darah, tapi karena kita punya relasi, punya komunikasi satu dengan yang lain. Biar hubungan darah kalau tidak ada komunikasi, nyandak basudara dapat lihat itu. Ya, nyandak ada perasa kalau basudara. Jadi rukun, koinonia, komunio, itulah bentuk dan semangat hidup antar manusia sebagai satu keluarga. Dan Tuhan suruh para murid untuk mewartakan ke seluruh dunia tentang kebenaran. Kebenaran yang membuat kita dibebaskan. Dibebaskan dari salah, dari dosa, dari kejahatan, dari kebencian, dari dendam. Ya, Roh Kuduslah yang menuntun kita ke dalam segala kebenaran. Karena itu, bacaan pertama bercerita bagaimana dulu umat Kristen awal di Yerusalem memilih pengganti Yudas, si pengkhianat. Mereka memilih bukan berdasar kampanye, bukan dengan money politik, tapi berdasarkan kebenaran. Karena itu sebelum pilih, mereka berdoa kepada Tuhan. Doanya bagus tadi. Ya, baca di bacaan pertama. Kalau berdoa mesti bagus begitu. Ya, Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkan kepada kami, siapa di antara dua orang ini yang Engkau pilih. Orang menyerahkan pilihan itu di bawah tuntunan Roh Kudus. Maka hasilnya juga nanti kudus. Hasilnya juga benar. Tapi kalau cara memilihnya saja sudah tidak benar, nanti hasilnya bikin celaka banyak orang. Karena tidak benar. Tidak akan membuat komunio. Tidak menciptakan persaudaraan. Tapi menciptakan dendam. Menciptakan kebencian. Memecah belah. Dan itu kerja dari diabolos. Setan punya kerja kalau memecah belah. Roh Kudus punya kerja menyatukan. Nah, hari ini kita merayakan hari komunikasi sedunia. Ya, bukan cuma selaikit, sematungkas, atau sedimembe, sedunia. Supaya kita punya semangat hidup keluarga umat manusia. Semua orang perlu merasa saudara, merasa sebagai keluarga, berkomunikasi. Kita tidak kenal orang di Afrika Selatan yang tahu siapa tinggal di sana. Ya, tidak kenal orang di Nauru siapa tinggal di sana. Tetapi kita tahu di sana ada orang. Dan orang-orang itu adalah orang-orang sewarga dengan kita. Sewarga dalam dunia, sewarga dalam kerajaan Allah, sewarga dalam gereja, sewarga dalam keyakinan. Nah, untuk itu Tuhan Yesus maupun umat pertama mengajarkan komunikasi yang mampu menembus batas-batas kepentingan, batas-batas pengetahuan, batas-batas hubungan darah adalah doa. Berdoa membuat kita mampu menembus keluar dari kepentingan kita sendiri, dari pengetahuan kita sendiri, dari semua yang membatasi kita secara manusiawi.
Karena berdoa itu berarti membiarkan Roh Kudus bicara dalam diri kita. Membiarkan Roh Kudus menuntun seluruh pikiran, keinginan, dan kehendak hati kita. Karena itu kalau berdoa dibilang Tuhan Yesus menengadah ke atas. Bukan lihat-lihat ke bawah. Kalau orang berdoa lihat-lihat ke bawah, cuma lihat-lihat kepentingannya sendiri. Ya. Karena itu doanya selalu penuh keluh kesah, penuh kekhawatiran, kecemasan. Ya, minta orang lain sana supaya cepat mati dan warisannya jadi saya punya. Itu kalau dia hanya mementingkan apa yang menjadi kepentingannya. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan doa itu dengan memandang ke atas. Berarti memandang Tuhan sendiri. Karena kita tahu Tuhan bukan hanya yang maha tahu hati orang. Tapi Tuhan itu adalah pengasih. Dia yang mengasihi kita. Dan kalau kita lihat Tuhan Allah bukan minta pertama, tetapi cari tahu. Mengenal Tuhan yang mengasihi kita. Dan sesudah berdoa, orang bukan dapat gula-gula, dapat yang dia minta, tetapi dia mendapatkan pengenalan akan kebenaran. Siapa Tuhan itu? Dan dia juga kemudian mau jadi seperti Tuhan Allah yang mengasihi. Dan kita semua belajar berkomunikasi untuk menyampaikan kasih yang kita terima dari Tuhan Allah yang sekarang memenuhi hati kita, dan itu yang kemudian kita bagikan, kita share kepada orang lain. Jadi kalau share, itu jangan hanya kecemasan, kemarahan, dendam, posting, upload barang yang sebenarnya tidak membawa kerukunan, tidak membawa kesatuan, tapi membawa kebencian dan perpecahan. Itu bukan komunikasi namanya. Karena itu tidak membangun komunio, tidak membangun rukun, tetapi memecah belah. Orang mesti mengerti benar apa itu komunikasi. Jadi kalau isinya tidak membuat kita rukun dengan orang lain, bersaudara dengan orang lain, merasa satu persekutuan hidup dengan orang lain, itu bukan berkomunikasi namanya. Itu namanya merusak. Ya. Bikin kacau, bikin kaos, bukan kosmos. Kaos itu berarti keadaan kacau balau, tidak teratur. Kosmos itu hasil penciptaan Tuhan Allah. Ungkapan kasih-Nya, ungkapan kebijaksanaannya, ungkapan kemahakuasaannya. Karena itu komunikasi manusia yang paling mendasar, paling fundamental adalah berdoa. Karena berdoa berarti menengadah kepada Tuhan. Kita belajar dari Tuhan. Kita minta Tuhan membentuk kita, bukan jadi pengkhianat, tapi jadi saksi. Ya. Saksi adalah dia yang kumpul terus bersama kami sejak Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan sampai dia naik ke surga. Jadi kalau tidak pernah mengalami horizon pemandangan Tuhan naik ke surga, maka kita cuma lihat-lihat ke bawah terus. Kita tidak bisa punya kualitas saksi. Karena orangnya nanti berputar-putar dalam emosinya, dalam perasaannya, dalam kecemasannya, dalam kepentingannya sendiri. Tidak pernah lihat Tuhan terangkat ke surga. Para rasul dulu mengagumi Tuhan Yesus sebagai pembuat mujizat, penyembuh segala penyakit. Tetapi banyak orang bisa buat mujizat, banyak orang bisa sembuhkan penyakit. Hanya semua orang tahu ada orang-orang hebat, terkenal, dikagumi, kemudian tidak membuat mata kita ke atas, tapi buat mata kita ke dalam tanah, masuk kubur. Semua orang terkenal, entah dia presiden, gubernur, pastor, uskup, bapak, ibu, tante, yang terkenal. Dulu bikin semua orang lihat-lihat di panggung begitu, lihat di mimbar.
Tapi pada akhirnya Thomas masuk kubur dan semua pandangan ke bawah. Hanya Tuhan Yesus yang mengangkat mata kita sampai ke surga. Lihat, bertakhta di sebelah kanan Allah. Dan itulah yang membuat kita semua punya bahan untuk kesaksian bagi dunia. Kalau kamu sayang orang, kalau kamu peduli orang lain, kalau kamu mengasihi orang lain, mulai dari rumahmu sampai ke ujung bumi, nasib kita sampai ke sana, bukan sampai di bawah situ. Karena itu, kita semua perlu bersaksi, mulai dari hidup doa kita sendiri. Kita menjadi pendoa, berarti menjadi orang yang selalu punya komunikasi dengan Tuhan. Ya, karena apa? Tuhan Yesus mendoakan dua hal untuk kita. Pertama, minta kepada Bapa supaya kita semua dilindungi dari yang jahat. Itu isi doa Tuhan Yesus. Doa supaya murid-muridnya, mulai dari yang kecil, yang belum sambut baru, yang sekarang siap-siap sambut baru, sampai yang sudah tua so mau sambut karena sepestiu mungkin, ya, Tuhan Yesus doakan supaya dilindungi dari yang jahat. Karena yang jahat itu memisahkan kita dari Bapa di surga dan memisahkan kita satu dari yang lain. Ya, yang jahat itu merusak komunio, merusak kerukunan, merusak kekeluargaan. Jadi berdoa supaya mohon dilindungi dari yang jahat. Tapi Tuhan Yesus bilang juga dalam doa kepada Bapa di surga, kuduskanlah mereka. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dulu Pilatus tanya kepada Tuhan Yesus, apa itu kebenaran? Dan Tuhan Yesus bilang, firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah sabda Tuhan. Karena itu kalau berdoa, Tuhan Yesus mau kita semua kenal apa yang menjadi sabda Tuhan, menjadi kehendak Tuhan, menjadi kebijaksanaan Tuhan. Dan Tuhan punya kebijaksanaan adalah bersedia mati untuk kita. Karena itu, dari sana kita mau dikuduskan, berarti mau satu dengan Tuhan yang seperti itu. Tuhan yang bersedia berkorban, bersedia mati untuk kita. Karena itu Bapak juga mesti belajar dari Tuhan Allah, bersedia mati untuk keluarganya. Mama juga begitu, kalau mau jadi kudus, berarti berani berkorban untuk keselamatan. Anak juga tentu begitu. Siapa saja kalau mau jadi kudus, ikut sabda Tuhan. Dan sabda Tuhan itu adalah Tuhan Yesus. Sabda yang menjadi manusia. Sabda yang bukan hanya bunyi-bunyi di telinga, tapi sabda yang mengerjakan semua yang dibilang oleh Bapa di surga. Makananku adalah melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Begitu hari komunikasi sedunia menjadi saat di mana kita semua belajar apa yang perlu dikomunikasikan supaya rukun kekeluargaan tercipta, dipelihara dan berkembang dalam hidup kita. Mengkomunikasikan kasih Allah. Kasih Allah yang menciptakan kita semua, kasih Allah yang memelihara hidup kita semua. Kasih Allah yang memanggil kita semua supaya hidup berbahagia di dunia ini, tetapi teristimewa supaya kita juga nanti bisa berbahagia selama-lamanya bersama Bapa di surga. Dan kalau begitu, kita semua mau berkomunikasi, pertama jadi pendoa dulu, supaya menyebarkan kasih Allah dalam semua yang kita buat. Jadi kalau mamanya tidak pernah berdoa untuk dia punya suami, dia punya anak-anak, dia punya orang lain, itu belum tahu berkomunikasi secara Kristiani. Yang tidak belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kalau dia mulai sesuatu, bertindak, bersabda, itu berdoa kepada Bapa di surga.
lain kali malam-malam, semalam-malaman dia berdoa, ya, supaya para pengkhianat, pendosa akhirnya bertobat juga. Sehingga kita tidak usah cari orang lain mengganti Yudas, tapi kita doakan supaya Yudas menjadi seperti Petrus. Sesudah menyangkal Tuhan Yesus, ternyata bisa jadi orang baik, malah jadi pemimpin kepada pertobatan. Kalau ada anggota keluarga kita lain kali orang bilang jahat dia, anggota umat orang lain bilang dia itu jahat, anggota masyarakat bilang dia itu jahat, maka selama kita belum berdoa untuk pertobatan orang itu, maka kasih Allah belum meluap memenuhi hati, pikiran dan hidup kita. Sehingga kita berkomunikasi konga-konga. Nyanda ada isi itu komunikasi. Cari teman sampai di ujung bumi, berteman dengan orang di Amerika, di Australia, di Belanda, di Austria, di Afghanistan, di India, tapi tidak ada kasih. Ya, sehingga cuma cari hiburan saja sebenarnya, membuang sepi, untuk membunuh waktu luang, mengisi jiwa yang kosong. Kalau orang berkomunikasi mesti punya isi itu jiwa, supaya dari sanalah meluap yang baik, yang benar, yang membuat kita menjadi saudara satu dengan yang lain. Begitu hari komunikasi sedunia membuat kita semua menjadi seperti Tuhan Allah yang mampu mengasihi seluruh dunia, orang baik, orang benar, orang jahat, agar semua orang memandang Allah, belajar dari Tuhan Allah, menjadi anak-anaknya. Begitu kasih Allah dikomunikasikan lewat Tuhan Yesus yang mengorbankan hidupnya untuk kita semua, yang berdoa untuk kita semua, yang mengorbankan dirinya untuk kita semua. Dan kita belajar dari Tuhan Yesus supaya menjadi komunikator yang membuat share kasih Tuhan untuk sesama. Kalau begitu keluarga kita jadi rukun, umat kita jadi rukun, dan kita berharap bisa menjadi juga kesaksian di tengah masyarakat tentang kerukunan umat Allah. Dan kalau begitu kerajaan surga mulai menjadi nyata di dunia ini, dan kita semua adalah saksinya. Tuhan memberkati kita. Amin.